Kita lihat tadi dari Ibu Lilik Istianingsih. Pak, izin bertanya, perusahaan menutupi penyakit akibat kerja karena kaitannya image. Apakah ada sanksi atau pembinaan untuk perusahaan jika teridentifikasi ada kasus PHK? Silakan, Dok. Ya, baik Bu Lili, itu pertanyaan yang bagus dan sering diungkap ini ya. Karena memang faktanya memang masih banyak perusahaan yang merasa kalau ada PHK itu aib. Bahkan mungkin juga merasa aib juga kalau ada kasus kecelakaan kerja, sehingga memang ada kecenderungan untuk ditutup-tutupi ya. Cuma kalau kecelakaan kerja lebih sulit untuk ditutup-tutupi, sehingga yang paling beresiko lebih besar ditutup-tutupi adalah PHK. Nah, ini memang tugas besar kita orang-orang di bidang ketenagakerjaan dan K3 untuk mengadvokasi manajemen bahwa sebenarnya bukan aib ya, bukan aib, bahkan justru kalau ditutup-tutupi merugikan banyak hal. Dari satu sisi perusahaan sudah bayar JK, tapi kalau ditutup-tutupi berarti dia harus keluarin biaya lagi untuk segala biaya yang harus dikeluarkan berkaitan PHK itu harus diberikan lagi oleh perusahaan, padahal harusnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang lebih penting lagi adalah menjaga human capital asetnya. Pekerja ini tidak terlindungi berarti merugikan perusahaan juga kalau dia sakit-sakitan. Padahal PHK itu tidak harus yang langsung berat, justru dengan program K3 yang baik, PHK dari awal deteksi secara dini itu bisa ditemukan, maka itu akan sangat menguntungkan dalam program K3, artinya akan menjadi bahan evaluasi. Oh, ini bisa diperbaiki K3-nya, sehingga yang PHK-nya tadinya sudah terjadi, walaupun masih ringan, bisa menjadi pulih, dan orang lain menjadi terlindungi. Jadi manfaat-manfaat yang banyak ini kadang kurang terinfo kepada perusahaan, sehingga inilah tantangan kita untuk mengedukasi dan mengadvokasi manajemen. Nah, kalau memang menutup-nutupi sebenarnya ada sanksinya ya. Tapi yang penting kita usaha tadi, jangan sampai kita lebih banyak mengedepankan pressure, tetapi pengusaha tidak paham kenapa harus melapor PHK, kenapa, apa manfaatnya, apa ruginya, dan seterusnya. Kalau pendekatannya pressure, sanksi itu selama ini ya nanti kucing-kucingan gitu. Yang diberi sanksi kan hanya yang ketahuan. Kalau yang ketahuan ya dia mencari-cari ini ya. Tapi kalau ketahuan pasti diberikan sanksi karena dia melanggar dua hal, satu Undang-Undang K3 dan dua Undang-Undang SJSN dan BPJS. Itu ada sanksinya semuanya. Kalau Undang-Undang K3 walaupun mungkin ringan ya bisa dipenjara 3 bulan, itu sekarang sudah mulai dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan melalui proses tipiring, tindak pidana ringan, karena hukumannya tidak lebih dari 4 tahun dan denda tidak lebih dari berapa 5 juta, 500 juta, maka dilakukan tipiring untuk bisa dipenjarakan si perusahaannya. Ini kalau mau ditegakkan aturannya itu bisa. Kemudian dari sisi BPJS, Undang-Undang BPJS, kalau tidak melaporkan, tidak melindunginya dalam program JKK, maka perusahaan itu bisa kena sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, perizinan misalnya, kalau mengurus IMB dan sebagainya itu akan direkomendasikan oleh pengawas agar PTSP daerah, pemerintah daerah tidak mengeluarkan izin bagi perizinan bagi perusahaan itu. Itu ada sanksinya. Silakan dilaporkan kalau ada perusahaan seperti ini. Tapi jangan lupa pendekatan advokasi, edukasi untuk semua pihak harus kita lakukan. Karena itulah yang lebih penting dan strategis daripada hanya penegakan hukum saja. Tetapi penegakan hukum itu tetap harus dilakukan karena itu posisinya ada di istilahnya di akhir dari upaya kita. Kalau preventif promotif tidak berhasil, edukasi tidak berhasil, perusahaan bandel ya kita harus berikan penegakan hukum itu. Terima kasih. Baik, Ibu Lilik sudah cukup.